Tuhan, pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Kepadamu ya Tuhanku. Amin. Terima kasih, silakan Pak Binsar. Amin, haleluya. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami ucapkan kepadamu. Engkau masih memberi nafas kehidupan-Mu Tuhan kepada kami untuk memuliakan nama. Pada malam hari ini Tuhan, di Guru Laskar Kristus, kami akan melakukan perjamuan. Berikanlah hikmat pengetahuan-Mu kepada kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan memerintahkan mulut kami. Apapun yang kami ucapkan itu hanya dari Roh-Mu yang penuh Tuhan. Karena Engkaulah Sang Cinta, Juru Selamat kami di kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang terjadi di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah pengendalinya. Biarlah semua Tuhan kami berserah kepadamu. Ajari kami Tuhan seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau kini dan segala sepanjang masa. Haleluya. Amen. Amin. Amin, haleluya, praise Jesus. Ya, terima kasih teman-teman sekalian ya untuk boleh bergabung kembali di dalam kebaktian malam hari ini di Laskar Kristus. Dan juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Yunus Timotius ya, yang baru pertama kali ini, yang berdomisili di Bandung. Dan mari kita semua menerima berkat dari Tuhan ya, sebelum kita berperjamuan kudus, dan juga mulai acara kebaktian kita ini dengan membaca firman Tuhan berbalas-balasan, dan sesudah itu diberikan kesempatan kepada yang mau bersaksi, yang terutama ya, boleh juga sih dari yang lainnya, terutama dari pembacaan kita di Yohanes 6 ini ya, yang berhubungan dengan kasih karunia Allah Bapa. Oke, mari kita mulai dari Yohanes 6, nanti bergiliran ya, sesudah saya siapa urutan yang berikutnya ya, sampai ayatnya yang ke 50-an apa ya. Oke. Saya mulai Yohanes 6 ayatnya yang ke-45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kata Kristus. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Elohim, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup.
nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Pak Yunus, kalau mau baca silakan Pak Yunus. Saya ikuti dulu ya, karena saya baru pertama kali. Oke. Ya, Saya ya, tahu. ya, terima kasih Pak Yunus. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bila kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayatnya yang ke-56, Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin. Haleluya. Tunggu dulu. Yang terakhir itu ayatnya yang ke-56, ya. Itulah yang dipertentangkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Bahwa mereka mempertentangkan Yesus itu secara jasmania. Karena apa? Karena pada waktu excuse me. Pada waktu Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia, sebagaimana dia sudah menubuatkan dirinya sendiri itu, Kristus, di Genesis 3 ayat 15 itu, ya. Mereka tidak mengerti. Jadi itulah yang tadi kita bicarakan itu. Kenapa orang ditantang untuk berdiakonia? Karena pada zaman perjanjian baru, ya, Tuhan itu sudah merubah sama sekali. Perjanjian lama sudah selesai. Sekarang dia membuktikan dirinya sendiri, Yesus ini, sebagai roti rohani.
bukan lagi jasmania. Itu sebabnya dikatakan nenek moyangmu waktu makan roti itu mati di padang belantara. Mau perjalanan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Sekarang Yesus datang menjelma. Nih, saya nih, roti yang waktu itu saya kasih dari atas datangnya. Nah, ini juga kedua, ya. Roti datangnya dari atas. Pemberian Allah yang sempurna itu waktu itu kita lihat di buku James, Yakobus, ya, Yakobus 2 apa? Pemberian yang perfect itu datangnya dari Allah Bapa. Sekarang bukan roti buatan tangan manusia. Itulah makanya Yohanes 6 ini kita selalu baca untuk hubungannya dengan perjamuan kudus. Kita tidak mengikrarkan lagi kepada Allah Bapa bahwa saya ini anak jasmania lagi. Tidak. Bukan itu yang kita ikrarkan sekarang di dalam perjamuan kudus itu. Ya, kita sudah menjadi anak kasih karunia yang dilahirkan oleh darah sperma benih Bapa yang dinyatakan melalui anak sulungnya Yesus Kristus. Di mana kita tahu ini anak sulung? Di 1 Korintus 15. Ya, Yesus anak tersulung yang mati bangkit dari antara orang mati. Dialah yang pertama-tama bangkit dari orang mati dan tidak akan mati lagi. Ya. Tolong carikan di situ ayatnya yang ke berapa itu? 40-an apa? Kalau saya tidak salah. Makanya saya bilang tambahkan 1 Korintus 15 di Yohanes 6 ini. Di Roma 5 juga. Karena di situ paling lengkap. Yesus satu-satunya. Yang adalah Allah itu sendiri. Firman yang hidup dan Roh Kudus itu sendiri. Menjelma menjadi manusia hanya untuk menyelesaikan perkara dosa dan maut. Satu kali untuk selamanya. Siapa yang percaya dan makan dan minum firman-Nya, dia hidup selamanya dengan Kristus Yesus. Di mana sekarang Kristus Yesus? Di sebelah kanan Allah Bapa. Demikianlah manusia baru kita ini. Manusia rohani, spiritual kita. Roh dan jiwa kita itu bersama-sama dengan Yesus. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, kita sudah berada di dalam Kristus. Ya, sekali lagi saya katakan. Kita yang sudah di dalam Kristus, firman Allah itu dimasukkan di dalam Kristus. Period. Inilah yang namanya dibaptis ke dalam Kristus. Galatia 3 ayat 27. Dibaptis, ingat nih, hanya 2 kitab Injil yang memakai kata baptisan untuk amanat agungnya. Tapi kita kurang mengerti. Kurang mengertinya gimana? Baptislah mereka di dalam nama. Di dalam nama. Baptislah mereka di dalam nama. Jadi bukan di air lagi. Ya, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi apa? Satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi. Tidak ada yang disunat, ataupun yang
tidak disunat. Tidak ada orang merdeka, tidak ada orang yang tidak merdeka atau budak. Semuanya, Efesus 2 ayat 15 katakan apa? Semua sudah di dalam Kristus, di dalam firman, di dalam Roh Kudus, di dalam hati Allah Bapa. Itulah tanda kasih karunia. Yang bukan karena pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kasih karunia itu murni, hanya dari atas. Siapa yang makan? Ayatnya yang ke-58 tadi. Kolose 2 ayat 15. Ayat 14, mulai dari ayat 14. Kalau mulai dari Kolose. Ya. Karena dengan Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Kristus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu, oleh imanmu kepada kerja kuasa Allah. Kerja kuasa Allah. Bukan karena baptismu dan kerja aku. Tidak. Ini kita berbicara perjanjian baru ya. Ya, karena pekerjaan kuasa Allah Bapa yang telah membangkitkan Kristus anaknya dari orang mati. Ayatnya yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena ketidak disunat secara lahiriah. Ini kalau berbicara sunat, apa ini? Hukum Taurat, kan? Hanya ada di situ. Sunatan jasmani. Baptisan jasmani. Hanya ada di hukum Taurat. Tetapi sekarang dengan pekerjaan kuasa Allah, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kamu juga sekarang dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Sesudah Kristus mengampuni segala pelanggaran kita di kayu salib. Ayatnya yang ke-14, dengar ini. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Apa itu surat hutang? Yang ditulis oleh tangan Allah sendiri dan diberikan kepada Musa. Itulah Taurat Musa. Taurat Allah untuk Musa dan berikan itu kepada bangsa Israel. Jadi jangan katakan, oh ya itu kan hanya untuk bangsa Israel. Betul sekali, tidak salah. Tetapi hasil dari dosa itu di Roma 5 katakan apa? Menjalar dari Adam sampai kepadamu Musa. Ya. Ini perlu kita pelajari setiap saat supaya mengerti dan tertanam di dalam hati kita. Ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat, dengan ketentuan-ketentuan hukum Taurat, dengan ketentuan-ketentuan hukum Taurat, mendakwa dan mengancam kita. Kasih karunia mengancam tidak? Jangan pakai ini. Pakai firman Tuhan. Kasih karunia Allah mengancam kita tidak? Memanggil. Keluar kamu dari manusia lamamu. Lepaskan itu. Buang itu kepadaku. Kata Yesus. Supaya aku salibkan. Itu sebabnya ada baptisan ke dalam Kristus. Galatia 3 ayat 27. Kenapa gereja-gereja, pendeta-pendeta semua, saya nggak mau tahu apa gelarnya, tidak mengajarkan ini. Kenapa? Karena mereka selalu dengan perjanjian lama.
perjanjian lama itu punya Yesus. Punya Allah. Kenapa kita tidak mau lepaskan? Bukan karena perjanjian lama kita selamat. Tidak. Perjanjian lama itu hanya pengantar. Tapi isinya apa? Kata Roma 3 ayat 20. Isinya hukum, dosa, dan maut. Nah ini. Kolose 2 ayat 14. Hukum Taurat itu mengancam kita. Sudah berdosa. Yesus beri itu. Allah waktu itu namanya aku adalah aku. Ya. Diberikan itu karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Ya. Makanya saya katakan sekali lagi, keempat Injil, Matthew, Mark, Luke, and John, and the book of Acts, kisah Rasul, itu kelima buku itu buku di bawah naungan perjanjian lama. Yang Yesus dan Roh Kudus penuhi. Habis perkara. Mulai dari perjanjian baru, bukunya adalah apa? Dari kitab Roma. Terus sampai kitab Wahyu. Ya, itu yang kita semua harus pelajari. Karena dari situlah kita bisa membaca perjanjian lama. Perjanjian lama itu hanya background aja. Sebelum datang Yesus, perjanjian baru itu. Nah, itu sebabnya saya katakan, ini hukum Taurat mendakwa kita sudah. Artinya apa? Kita guilty. Yesus bilang, Allah Bapa bilang, ya kamu guilty, harus dihukum mati. Di mana perkataan mati itu pertama kali terucapkan oleh Allah? Di Taman Eden. Kalau kamu makan dari buah yang aku larang ini, kamu akan mati. Period. Di situ kita dengar Allah berkata, mati pertama kali. Karena ketidaksetiaan Adam. Nah, sekarang upahnya nih di sini. Orang Farisi, ahli-ahli agama bertengkar terus. Nanti kalau dilanjutkan itu, ya, Yohanes 6 itu, orang-orang Farisi katakan, Yesus, kamu tuh umurnya belum 50. Tapi kok kamu katakan kamu sudah ada sebelum Abraham ada. Bagaimana tuh jalannya? Nah ini. Nggak kena. Karena Yesus berbicara spiritual. Waktu itu, ingat pertanyaan Ibu Lazarus. Mengenai soal agama. 1 Korintus 3. Rasul Paulus katakan, aku tidak bisa berkata-kata dengan kamu yang spiritual. Tunggu dulu, belum selesai itu Galatia Kolose 2 itu. Kalau tidak dibilang lari ke sana, jangan ya. Brother Enoch. Nah, itu contohnya tuh. Saya, kata Rasul Paulus, saya berbicara soal rohani. Tapi kamu masih anak-anak. Masih jasmania. Nggak ketemu. Nah, ini. Kenapa ahli-ahli agama pada waktu itu orang-orang Farisi sama Sadusis ya? Sama Nikodemus juga termasuk. Tidak mengerti. Karena belum ada perjanjian baru tertulis. Yesus baru menggenapi itu. Nah, orang-orang Farisi dan Sadusis sebetulnya mereka sudah mengerti perjanjian lama itu. Karena sudah dinubuatkan di Genesis 3 ayat 15. Seorang anak akan lahir dari keturunan wanita yang akan mematahkan
bukan kepalamu ular, tetapi anak ini akan menderita apa? Karena lututnya akan dilumpuhkan. Itu. Kayu salib itu, saya katakan sudah dimulai dari sebelum dunia dijadikan. Dari mana saya tahu? Dari doa Yesus di Yohanes 17 ayat 5. Ayatnya yang ke-24 juga. Ya. Jadi kalau itu kita sudah mengerti, ya, pasti kita nggak akan lagi mendebatkan soal-soal perkataan Taurat Musa, soal kejasmaniahan, gereja-gerejaan, pendeta-pendeta, ya. Karena yang kita perlu apa nih? Sekarang Kristusnya, iman di dalam darah Kristus. Tanpa iman tidak ada yang menyenangkan hati Bapa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9. Ya. Dua itu mutlak di seluruh Alkitab ini. Dan ingat ini, iman dan darah Allah tidak bisa diperoleh dengan baptisan selam atau pekerjaan manusiawi. Tidak bisa. Karena itu semua hanya tanda-tanda, shadow-shadow yang akan datang. Sekarang shadow-nya itu sudah datang tidak? Sudah. Di Advent yang pertama. Advent yang kedua, Mesias akan datang sebagai Maha Hakim yang akan menghakimi manusia berdosa. Masuk ke dalam murka api Allah yang kekal. Kalau masih juga menolak kasih karunia, yaitu Kristus Yesus. Ya. Dan lihat ini. Ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita. Dan hukum Taurat itu yang mengancam kita itu ditiadakan Kristus dengan memakukannya pada kayu salib. Mengerti nggak sekarang? Ini firman yang berkata, bukan saya. Bukan siapa-siapa juga. Ayatnya yang ke-15. Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka. Siapa mereka itu? Itu tuh. Yang pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Menjadi tontonan umum. Dalam kemenangan Kristus atas mereka. Mereka itulah dia orang-orang yang masih berpatokan kepada Taurat Musa. Lepaskan saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Lempar itu kepada Kristus. Untuk apa katanya? Disalib. Digenapi. Dikomplitkan. Dipenuhi oleh Kristus. Keagamaan kita tidak bisa. Nggak akan ketemu dengan Allah Bapa. Itu sudah dikatakan kepada Nikodemus. Ya. Itu sudah dikatakan kepada Nikodemus. Nikodemus, taruh nama kita masing-masing di situ. Shine, Pak Murid, Rosdiana, Meli, Marion, Ring Jumat, Timotius, Eno, Sherry, Ibu Meli, taruh semuanya di situ. Aku akan salibkan manusia lamamu untuk melahirkan kamu menjadi baru. Seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Dengan apa? Dengan darah Bapa.
melalui Kristus, anaknya yang sulung dari semua ciptaan Bapa. Itu sebabnya banyak pertengkaran. Oh, jadi kalau gitu Yesus diciptakan. Tidak. Dia firman Allah yang menjelma. Ya. Jadi lihat ini, baru nanti di Kolose 2. Efesus 2 ayat 15 jelas sekali dikatakan. Tolong. Kolose 1 lah dulu ya. Karena di situ dikatakan anak sulung Kristus Yesus ini. Kolose 1 mulai ayatnya yang ke-15 apa? Ya. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Artinya lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Dengerin. Anak sulung dia. Karena dia menjelmakan dirinya. Itulah karya keselamatan Tuhan itu. Yang tidak dapat dimengerti dengan akal budi, tetapi dapat dipercaya. Diimani. Ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu. Ngerti nggak di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Hanya Rasul Paulus yang memakai perkataan di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam darahnya, yang paling banyak dipakai. Apa maksudnya? Supaya di dalam Kristus itu kita dipersatukan kembali. Tadinya kita terpisah karena ada dosa di tengah-tengah itu. Ya. Lalu ditambah lagi dengan hukum Taurat. Oke, karena kamu berdosa, kamu guilty semua karena dosa-dosamu, kamu patut dihukum mati. Jadi perjanjian lama itu membuat kita di dalam penjara, sandera setan. Itu sebabnya Allah harus berperkara dengan setan. Untuk menyelamatkan kita semua. Mengeluarkan kita semua dari sandera setan. Sekarang kita menjadi sandera Kristus. Karena menjadi sandera Kristus itu kita dikasihi oleh Allah Bapa. Itu sebabnya Allah itu kasih. Saya juga waktu menggumuli Alkitab ini, saya pelajari kenapa ya Roh Kudus, engkau memulai hukum Taurat itu dari buku Exodus. Kenapa bukan dari buku Genesis? Tapi Roh Kudus bilang, karena aku adalah kasih, aku akan memulai dengan kasih. Aku juga akan menutup dengan kasih. Lalu saya baca, wow benar ya. Genesis 1. Lalu Wahyu 22. Terakhirnya, kasih karunia Allah beserta dengan kamu. Haleluya, praise Jesus. Karena Allah itu kasih, ditutup dengan kasih, maka yang di tengah-tengahnya ini dipanggil. Tangannya terbuka. Menunggulah. Masuklah ke dalam hatiku lagi. Sekarang aku sudah bukakan jalan kepada Allah Bapa melalui kasih agape Bapa. Enggak ada Allah yang seperti Allah Yesus Kristus itu. Ya. Karena di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Di dalam Kristus dan untuk Kristus.
keutamaan Kristus. Haleluya to the King of Glory. Ayatnya yang ke-17, Kolose 1 ayat 17. Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dialah yang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Dan segala sesuatu ada di dalam Kristus. Kristuslah kepala tubuh. Ayat yang ke-18. Kita tubuhnya. Kristuslah kepalanya. Maka sepatutnya lah kita mendengar komando dan pengutusan dan pemberkatan dan pelayanan dari kepala. Kristus kepala tubuh, yaitu jemaat. Tubuh adalah jemaatnya. Kitalah semua jemaat-jemaat Allah di dalam Kristus Yesus. Ialah yang sulung. Nanti di 1 Korintus 15 diulangi kembali. Ya. Dialah, Kristuslah yang sulung. Apa arti yang sulung itu? Lihat ini. Yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga Kristus yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayatnya yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam, berdiam di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Kristus ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya di salib. Perkataan Kristus yang pertama apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan sudah terjadi, pendamaian sudah terjadi di kayu salib. Dengan diri Kristus. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga sudah didamaikan oleh tubuh Kristus. Sesudah Kristus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi bukan dengan baptisan selam. Saudara-saudara, karena ada kebangkitan itu, maka kita tidak perlu tanda-tanda lagi. Ingat perkataan Yohanes. Yohanes Pembaptis. Di Matius 3 itu. Aku membaptis dengan air. Baptisan Yohanes itu baptisan apa? Tanda pertobatan. Ya, bukan kelahiran baru. Kelahiran baru itu hanya bisa oleh Roh Kudus. Dan datangnya dari atas, bukan dari bawah, bukan. Itu namanya kasih karunia tuh. Datangnya dari atas, dari Allah Bapa sendiri. Dengan menyerahkan anaknya sebagai domba sembelihan satu-satunya kegenapan dari perjanjian lama. Itu sebabnya Roma 10 ayat 4 katakan Kristuslah kegenapan hukum Taurat. Nanti di Roma 13 dikatakan kasih menggenapi hukum Taurat. Yaitu ini nih, Kristus sendiri, anak Allah. Ya. Nah, sekarang ngapain lagi kita ikutin apa kata-kata orang Farisi itu berdebat-debat sini apa. Mereka bilang katanya kamu tuh baru umur segitu aja udah sok tahu. Saya gamblangkan ya. Udah sok tahu mengatakan kamu sudah ada sebelum Abraham ada. Memangnya kamu siapa? Setahu saya kamu itu anak tukang kayu. Bapaknya, nah ini nih nanti. Kalau kalian habiskan itu Yohanes 6, ya, kalian akan tahu. Yesus itu dikatakan anak zina. Karena bapaknya nggak ada. Nah ini, kalau pakai ini nih, otak
Ya, udah hancur kita semua kalau pakai otak tuh. Shalom Pak Charles Johan. Pak Johan Charles. Ya, itu tuh. Makanya kita nggak perlu lagi lah tidak mengetahui. Alkitab kita ini nih semuanya sudah perfect. Tuhan bagi perjanjian lama, jasmania, dosa dan maut, Adam dan Hawa, perjanjian baru, karya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia, bukan hanya orang Yahudi, semua. Karena ingat di Roma 5 dikatakan, dosa itu sudah ada sejak Adam sampai Musa, period. Yesus datang menggenapi ini nih, semua nih. Dari Genesis sampai Wahyu. Marilah kita pandang kepada Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Sekarang tolong dibawakan dulu ke Efesus 2 ayat 15. Saya akan tutup di situ supaya kita bisa mendengar kesaksian dari teman-teman kita semua. Ya. Efesus 2 sebetulnya mulai dari ayat yang ke-8, Pak. Tolong. Ya. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Ada tidak dikatakan oleh iman, lalu baptis selam ya, saudara-saudara. Roh Kudus tidak akan mencampuri urusan kejasmaniahan dengan kerohanian. Tidak. Sudah dipisahkan oleh Alkitab ini sendiri. Perjanjian lama, jasmania. Perjanjian baru, rohania. Sampai kekal. Perjanjian lama selesai di kayu salib. Oleh darah. Tadi kita bacakan Kolose 1 dengan penyaliban. Tanpa iman. Tanpa di dalam darah Kristus Yesus tidak ada keselamatan. Ya, tolong diperhatikan. Itu bukan usahamu. Kalau masih ada baptisan selam, itu usaha kita tidak. Lihat. Kalau dibilang itu bukan usahamu, ya bukan usaha. Karya keselamatan itu. Jangan campur-campur. Itu bukan hasil amalmu. Itu bukan hasil agamamu. Apapun agamamu itu. Itu bukan hasil Katolik. Itu bukan hasil Protestan. Itu bukan hasil Buddha. Itu bukan hasil Hindu. Itu bukan hasil Islam. Itu bukan hasil LGBTQ. Itu bukan hasil nenek-nenek moyangmu. Dengerin baik-baik. Supaya kita berani dengan iman di dalam darah Kristus Yesus. Bapak berkenan. Karena salib itu sudah saya katakan sebelum dunia dijadikan. Pertama kali kita tahu ada penyembelihan binatang waktu Adam berdosa. Tuhan potong binatang. Kulitnya dipakaikan kepada tubuh Adam dan Hawa. Tapi itu baru nubuatan yang akan datang. Ya, maaf ya, ini semua harus diulang-ulang. Supaya kita tahu benar, nggak lagi digasar-gesor iman kita. Kristus tetap Kristus, betul. Tapi ada kekecualiannya. Kalau kita murtad meninggalkan Kristus lagi seperti Adam waktu itu meninggalkan Allah, nah itulah sanksinya bagi kita. Sekarang saya mau tanya,
itu peristiwa salib itu akan terjadi lagi tidak? Jawab. Akan ada duanya? Kan nggak ada. Dia yang katakan di Ibrani 10:10 sampai 14. Hanya satu kali dia lakukan untuk selamanya. Ya, jadi tolong, kalau kalian hanya dikatakan, oh berarti dia oneness, oh berarti dia sekali selamat, selamat terus. Ingat, yang kalian dan saya patuhi, perkataan siapa? Perkataan mereka kah? Dengan istilah-istilah apapun yang mereka mau katakan? Termasuk Trinity. Ini perkataan ini. Roh Kudus. Makanya Yesus memberikan kita Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kita segala sesuatu yang ada di sini yang Yesus sudah penuhi. Jadi bukan berita baru yang Roh Kudus bawa. Bukan. Semua, Yohanes 14 ayat 26, semua yang Yesus sudah katakan akan diajarkan, diingatkan lagi oleh Roh Kudus. Itu sebetulnya kita perlu mendengarkan suara Roh Kudus. Jangan suara-suara mereka. Jangan juga suara saya nih. Kalau saya tidak membicarakan kebenaran firman Tuhan dan Juru Selamat saya, stop. Saya. Stopkan saya. Jadi bukan karena hasil usahamu, keagamaanmu, forget it, keagamaan. Nanti kita berdiri di hadapan Allah Bapa, ditanya, kamu Shines, dari gereja apa kamu? Iman kamu tuh dari mana? Dari Protestan kah? Dari Katolik kah? Dari Islam kah? Dari Ortodoks kah? Dari Hindu kah? Dari nenek-nenek moyangmu kah? Nggak akan ditanya begitu. Memberikan kita keselamatan. Ngapain dia tanya-tanya kita? Kayak begitu. Makanya Yesus kasih contoh itu dengan Nikodemus. Nikodemus, kamu itu harus dilahirkan kembali. Supaya kamu dapat melihat kerajaan Allah Bapa. Melihat itu artinya masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa. Kalau tidak, kamu buta, gelap. Mudah kan? Yang menyusahkan kita itu siapa? Nomor 1. Kelima panca indera kita. Yang mau memikir-mikirkan, oh kalau Yesus tidak masuk di otak saya tidak bisa percaya dia. Jangan sampai kamu kelewatan. Nanti udah di bawah sana itu, Lukas 16, tahu nggak? Roh kita dan jiwa kita itu masih hidup. Masih bisa ingat. Oh, dulu saya sudah dinasihatkan. Aduh, kenapa sekarang saya terlambat? Sudah, habis perkara, terlambat. Karena kamu ditempatkan di mana? Di tempat yang panas. Belum dibakar, masih tempat yang panas. Siapa yang percaya kepada Kristus tadi? Yohanes 6 katakan apa? Siapa yang makan dan minum ini firman Allah yang adalah Kristus yang sudah menjelma. Firman itu Allah menjelma menjadi manusia. Siapa yang makan dia, kamu hidup selamanya. Hallelujah to the King of Glory. Ya, ingat itu. Jangan bawa keagamaanmu. Jangan, lepaskan. Saya sudah katakan. Kapan itu? Hari Senin yang lalu ini. Saya ulangi lagi. Saya katakan, Yesus
Semua yang menjadi kejijikan bagimu, kejijikan juga bagi aku. Angkat ini semua. Aku serahkan semua kepadamu. Agama orang tuaku, adat istiadat orang tuaku, gerejaku, apapun semua yang menjadi ikatan di dalam tubuh ini, Bapak, angkat. Aku lepaskan semua itu kepadamu. Jadikanlah aku menurut kasih karunia-Mu. Dan pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diakonia. Kenapa diakonia itu perlu? Karena itu merupakan suatu bukti pelayanan kasih karunia Allah. Buktinya, nyatanya, realitasnya. Ya. Ya, itu ada di Matius 25. Ya. Nanti kita pelajari itu. Dan ini dikatakan, Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan. Katakan lagi. Kayak bagaimana sih pekerjaan saya tuh? Amal. Mengutamakan kejasmaniahan dulu. Apa kata-kata pendeta. Ya, baptis Islam. Lalu apa lagi? Perayaan-perayaan. Ya. Yang orang-orang Yahudi itu sampai sekarang masih lakukan. Banyak lagi orang, kenapa sister merayakan Natal? Kalau begitu, tunggu dulu. Beda. Natal dengan yang perjanjian lama itu. Jangan kamu campur-campur. Natal itu ada di perjanjian baru. Jangan ngomong sama saya kalau hanya mau mencari-cari kesalahan orang. Ya? Betul, tidak dikatakan. Tapi dengan adanya perjamuan kudus ini kita celebrate Kristus yang sudah lahir. Kristus yang sudah naik ke kayu salib. Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus yang sudah dikubur. Kristus yang sudah bangkit. Dan Kristus yang naik lagi ke surga. Dia datang dari surga. Itu yang saya celebrate dengan Christmas. Jangan kamu ajar saya bilang sama itu orang. Kamu tidak tahu kepada siapa kamu berbicara. Nih, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Kita semua harus begitu. Kalau tidak begitu, sama seperti Rasul Paulus katakan di Filipi 3. Ya. Semua tuh keagamaan saya, posisi saya di Sanhedrin, saya dari keturunan Benjamin. Benjamin itu artinya sebelah tangan Allah. Saya yang sudah mengalami semua itu lebih dari orang Farisi. Keagamaan saya pun lebih dari kamu. Saya berbahasa roh lebih dari kamu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Semuanya itu sampah. Saya buang. Bau jijik saya sekarang sama itu. Betul. Yesus jijik itu. Sama gereja di Laodicea. Aku akan muntahkan kamu. Karena kamu gereja kaya. Kayaknya kaya apa? Kaya Mamon. Bukan kaya aku. Jadi kalau Yesus itu muntah, karena keagamaan-keagamaan, Rasul Paulus juga katakan sekarang saya jijik itu sampah. Saya katakan juga Bapak angkat itu yang menjadi kejijikan kamu dari aku ini. Berani nggak kalian semua nih satu persatu? Katakan begitu. Adat istiadat nenek-nenek moyang saya, lihat di 1 Petrus 1 ayat 18, 19, 23. 1
Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Galatia 5. Kemerdekaan Kristen. Di dalam Kristus Yesus. Berani nggak? Kalau berani, lihat. Yang lama sudah berlalu. Ikatan-ikatan yang penyakit-penyakit menular dari Adam di stop oleh Yesus di kayu salib. Hey, stop di saya, kata Kristus. Roma 10 ayat 4. Itu yang kita perlu ingatkan diri kita di dalam melakukan perjamuan kudus. Aku Bapa, anak kasih karuniamu. Aku Bapa yang sudah berdosa kepadamu, tetapi engkau mengasihi aku. Tidak ada Allah yang seperti engkau, kasih agape, kekal, selamanya, powerful kasih itu. Menyelamatkan. Hukum Taurat agama tidak menyelamatkan. Ya, tolong, kita harus serius. Kenapa kita masih menderita? Kenapa? Karena masih ada lagi yang Yesus mau kita dibersihkan. Karena kita ini buatan Allah. Kapan? Di buku Genesis. Jadi Allah tidak bisa melupakan hasil karya tangannya, hatinya, dan Roh Kudusnya. Kita hasil pekerjaan Allah. Buatan Allah. Bukan gereja-gereja. Kenapa kita lebih mematuhi itu daripada penciptanya? Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuh, bayangkan. Dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, kita sudah di dalam Dia. Sekarang kita dimunculkan oleh Allah. Serupa dengan gambar dan kemuliaan Allah sendiri, pencipta kita. Tapi kita rusak dengan dosa. Dosa apa di situ? Dosa ketidaksetiaan. Kita memilih firman Lucifer, the fallen angel itu, daripada tetap kepada Roh Kudus. Itu dosa kita tuh. Ya. Tapi Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia ingat kita buatannya. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada hal penciptaan-penciptaan. Allah mau supaya kita hidup di dalam Dia. Sumber segala kebaikan. Dipersatukan di dalam Kristus. Lihat nih. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Kita bukan orang Yahudi memang dulu. Ya. Tetapi ingat, Allah itu satu. Nanti di Roma 3 dikatakan, emangnya Allah itu Allah Yahudi saja? Enggak ada. Kapan sih mulainya ada bangsa Israel, bangsa Yahudi itu kapan mulainya? Itu yang harus kita pelajari. Ya, tolong. Sebelum ada Yahudi-Yahudian, apa? Adam dan Hawa. Apa di situ dipanggil Allah itu? Sebelum ada Yahweh, Edonai, Elohim, apa? Bahasa roh. Karena di situ manusia rohani masih utuh, sempurna. Dengan Allah itu sendiri. Dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Iya, karena kita kelahiran siapa? Orang-orang tua kita.
kedagingan yang bukan ada darah Yahudi. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Betul. Menurut hukum Taurat kita tidak bersunat. Memang. Ya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu Yahudi. Yaitu sunat apa di situ? Sunat lahiriah. Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah ini. Yang tadi di ayat ke-8, kamu diselamatkan karena kasih karunia, bukan hasil usahamu. Bukan karena sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu. Ya. Nah, ayatnya Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Benar. Karena kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan tidak termasuk kewargaan Israel. Tapi di sini Israel yang dikatakan itu apa tadi? Ayat yang ke-11. Yang menamakan dirinya sunat, Yahudi, Israel. Yang lahiriah. Ingat itu. Bukan rohaniah, bukan spiritual. Ya. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ya. Sekali lagi saya katakan, kapan bangsa Israel itu muncul di dalam Alkitab? Itu yang kita harus pelajari. Ya. Jadi nggak jadi masalah. Mau natural Yahudi atau natural non-Yahudi, itu bukan masalah. Nih, dengerin kata Kristus. Kata Kristus, bukan kata saya. Ya. Dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Kita tanpa Allah waktu itu di dalam dunia ini. Ya. Karena kita sudah berdosa. Mereka juga sudah berdosa. Jadi nggak usah perhatikan. Dengerin kata firman. Ayat yang ke-13. Tetapi sekarang, haleluya, praise Jesus. Ya. Tuh, yang dulu tuh, oke. Engkau benar, Allah Bapa. Dulu aku berdosa. Tidak termasuk di dalam perjanjianmu dengan Abraham. Tetapi sekarang di mana? Di dalam Kristus. Sudah tidak? Beriman tidak di dalam Kristus? Ayo, jawab. Setiap kita membaca firman Tuhan harus dijawab. Tetapi sekarang, kalau ada perkataan sekarang itu, berarti yang dulu masih, ini tidak? Masih berlaku tidak? No. Tidak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau ada perkataan but, tetapi, berarti meng-cancel yang sebelumnya. Ya. Sekarang, Yesus melihat, Allah Bapa, Roh Kudus melihat yang sekarang. Yang dulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Background-nya. Dasarnya tuh. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu. Taruh nama kita di situ masing-masing. Tetapi sekarang di dalam Kristus saya, chance yang dahulu. Jauh sudah menjadi oleh darah Kristus. Haleluya to the King of Glory. Darah, kelahiran, Roh Kudus. Baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang sampai dengan Kristus Yesus
datang yang kedua kalinya. Haleluya, praise the Lord. Ya. Ayat yang ke-14. Karena Kristuslah damai sejahtera kita. Karena Allah Bapa damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan. Jadi kalau perkataan itu orang-orang yang bilang, oh kamu sudah mempunyai V. Saya tahu. Jadi terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Gandum tidak bisa hidup bersama dengan lalang. Aduh, petik-petek, petok-petek firman Tuhan. Tubuh Tuhan itu dipecah-pecah. Menurut ukuran yang mereka mau. Jangan, dengarkan Kristus Yesus. Setia dengan firman Allah ini. Sekarang kita sudah didamaikan di dalam Kristus Yesus. Yang tadinya ada dua pihak, Yahudi dan non-Yahudi. Telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu dosa. Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Bukan mereka-mereka itu. Jangan perhatikan perkataan-perkataan oneness, Trinitarian, sekali selamat, selamat. Forget them. Lupakan mereka. Ingat Kristus Yesus. Ingat kasih Allah Bapa. Kita punya Roh Kudus. Yang tidak bisa lagi diadili untuk kedua kalinya. No. Sekali merdeka, betul. Kata firman Tuhan, tetap merdeka. Maju terus dengan Roh Kudus. Haleluya. Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, dengar ini, ayat yang ke-15, kita tutup di sini. Ayat yang ke-16 ya juga. Sebab dengan matinya Kristus Yesus sebagai manusia di kayu salib, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa katanya? Menciptakan. 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 Keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Inilah yang dikatakan di Galatia 5 ayat 24. Siapa yang sudah menjadi milik Kristus, dia sudah. Siapa yang menjadi milik Kristus, shine, kamu sudah melepaskan segala sesuatu ke salib dan dimatikan di kayu salib. Itu baptisan nih, perjanjian baru. Galatia 3 ayat 27. Dimasukkan ke dalam Kristus Yesus. Nah, ini jawabannya nih, Efesus 2. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kenapa kita mesti lihat jasmaniah kita lagi? Seolah-olah darah Kristus tidak sempurna. Masih perlu baptisan selam itu. Nih, saya bilang sekali lagi nih, jangan pakai ini. Pakai iman. Iman itu apa? Pekerjaan Roh Kudus. Karena kasih karunia Allah Bapa di kayu salib melalui anak sulungnya, Yesus Kristus. Ya, kita dimasukkan ke dalam Kristus. Kalau sudah dimasukkan dalam Kristus, berarti kuasa Kristus dong yang memimpin kita sekarang. Ya. Sekarang menjadi pertanyaannya, kamu percaya tidak? Sudah minta tidak Roh Kudus memimpin? Ayo. Untuk menciptakan keduanya, Yahudi non-Yahudi menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Dan
Dengan menjadi manusia baru itulah Kristus mengadakan pendamaian sehingga dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah Bapa. Dan untuk mendamaikan keduanya, berarti saya sudah lebih dahulu tadi. Oke, ayat yang ke-16-nya, Efesus 2 ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Hallelujah to the King of Glory. Yesus Kristus, the risen Savior of our souls. Ya? Oke. Sampai di sini kita melihat bagaimana Yohanes 6 itu sudah Yesus katakan, kalau engkau makan dan minum aku, di situ diutarakan darah dan roti hidup itu, kamu hidup selamanya. Apanya? Rohaninya. Manusia barumu itu sesuai dengan ini nih. Efesus 2. Jadi kita diselamatkan. Yang tadinya kita jauh dengan Allah karena ada dosa, sekarang kita sudah dipersekutukan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, sedikit aja saya mau kutip. Nah, untuk membuktikan ini nih, bahwa kita manusia baru ini, ya, kita perlu menyatakan kasih kita kembali kepada Allah Bapa. Seperti tadi yang kita kutip di Matius 25 itu. Mari kita nyatakan, mari kita cerminkan apa yang Roh Kudus mau di dalam hati kita itu. Ya, karena di Efesus 1 ayat, tolong deh, itulah terakhir. Ya, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Karena di situ sekarang fungsi Roh Kudus dari buku Kisah Rasul, ya. Kenapa saya bilang Kisah Rasul itu masih di bawah naungan Perjanjian Lama? Karena apa? Karena penulis dari Kisah Rasul itu siapa? Siapa? Siapa penulis dari Kisah Rasul itu? Ada yang mau bersuara? Ya, yang mau beri jawab. Siapa penulis dari buku Kisah Rasul itu siapa? Lukas. Yang menulis kitab Injil Lukas. Ya, dan juga nanti di Kisah Rasul itu kita ada perdebatan, terutama Rasul Petrus dengan Rasul Paulus. Bertelek-telekan itu di hadapan muka-muka mereka tuh. Itu. Makanya mulailah Perjanjian Baru itu bukunya itu dari buku Roma. Bukunya Rasul Paulus itu dari buku Roma sampai buku Philemon. Dari buku Philemon itu baru keluar apa? Buku James, Yakobus, ya. Buku Rasul Petrus, ya. Baru Jude, ya, Judas. Jude itu Judah itu. Yahudi. Ya, baru deh. Tulisan siapa? Rasul Yohanes. Yohanes 1, 2, 3 sampai ke kitab Wahyu. Ya. Jadi tolong, kita harus manusia yang bersukacita nih. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di ayat yang ke-7 itu dikatakan oleh salib kita diselamatkan. Sekarang ayat yang ke-13, Efesus 1 ayat 13, di dalam Kristus kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ini yang sekarang kita beritakan nih, firman kebenaran tidak? Iya. Kamu mendengar, telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
di dalam Kristus kamu juga, ketika kamu percaya, langsung Yesus memeteraikan dengan darahnya. Roh Kudus yang dijanjikannya itu masuk. Yohanes 20. Yesus menghembuskan Roh Kudusnya. Itulah kedua kalinya penciptaan manusia baru. Pertama kali waktu Adam diciptakan masih natural, dikasih nafas rohnya menjadi supernatural. Sekarang di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi kita semua, murid-muridnya, yang setia kepada dia. Aku sekarang mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu untuk pelayanan sekarang. Bukan untuk semau-mau dan enak-enak kita. Tidak. Menjadi tubuh Kristus yang menjala jiwa-jiwa. Mulai dari rumah tangga, saudara-saudara, tetangga, baru keluar ke seluruh dunia. Nah, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Nah, lihat nih, tugas Roh Kudus ya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah, haleluya to you, oh Holy Spirit. Jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Haleluya to the King of Glory. Untuk memuji kemuliaannya. Ya. Jadi bukan untuk menghakimi sesama. Karena kamu sudah DV, maka kamu terima tanda setan. Jadi kita tidak bisa bersatu dengan kalian. Pergi kamu. Bilang begitu, pergi kamu. Saya nggak perlu kamu. Saya perlu Yesus. Dan dia sudah ada di dalam saya. Yesus datang kepada siapa? Kepada orang-orang benar? Kepada orang-orang yang belum divaksin? Dengerin tuh. Challenge mereka. Tantang mereka. Ya. Jadi, puji Tuhan. Maaf, saya harus kasih ini. Jelas, benar, tegas, dan berani. Karena ada Roh Kudus yang membakar saya untuk mengatakan ini di tengah-tengah laskar Kristus. Jangan takut. Dan tolong kembalikan kita kepada Yohanes 6. Siapa yang mau bersaksi dari Yohanes 6 itu, silahkan. Karena kita perlu mendengar pekerjaan Roh Kudus yang sudah menjadi jaminan iman kita di dalam darah Kristus Yesus. Bahwa kita tuh apa? Laskar Injil. Duta-duta kerajaan Injil Allah Bapa kita. Untuk semua orang. Ya. Haleluya. Terima kasih teman-teman sekalian. Silahkan. Ya. Kalau tidak ada lagi, sebelum kita memasuki perjamuan kudus kita, tolong siapa saja mengambil satu lagu pujian untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan perjamuan mesbah kita ini. Silakan. Ini Bapak Yunus, Bapak Timotius, ada mau memberikan sharingannya? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Shine. Ya. Saya baru dapat tadi undangan ini. Saya baru kembali dari Jakarta, saya buka, ya saya hargai dan saya ikut. Tanpa saya tahu ini persekutuan kah, ini PAK apa, ya pokoknya saya ikut aja lah, dengerin aja kan. Nah, jadi sampai detik ini ya saya masih menduga-duga.
apalagi ada perjamuan kudus, ya. Kemudian ada pembicaraan mengenai baptisan. Beberapa hari lalu saya memposting di salah satu grup di mana saya sebagai adminnya tentang baptisan ini. Saya menulis kurang lebih seperti ini. Stoplah berdebat tentang baptisan. Sebab baptisan bukan faktor yang menyelamatkan. Ya. Kalau kita mengatakan baptisan selam benar, percik sesat, kemudian yang percik juga bilang percik yang benar, selam yang sesat. Pertanyaannya, apakah salah satunya masuk neraka? Ya kan, kalau satu benar berarti satu salah dong. Jadi kalau selam yang benar, apakah yang percik masuk neraka semua? Kalau percik yang benar, maka apakah yang selam neraka semua? Apa berani nggak bilang begitu? Kalau saya bilang tidak berani. Dan saya juga bukannya tidak berani, tidak mau juga saya ngomong seperti itu. Ya, kenapa? Masing-masing pihak punya landasan Alkitab masing-masing. Yang selam bilang ini dasar Alkitabnya, yang percik juga ini dasar Alkitabnya. Jadi silakanlah yang meyakininya selam silahkan, yang meyakini percik silahkan. Sebab setelah itu, nah bagaimana kehidupan kekristenanmu? Itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan selam, percik, selam. Ya, nah itu yang kemarin sempat ini. Nah, saya tidak tahu grup ini seperti apa, tapi saya dapat tebak sepertinya satu sama-sama tidak mau memperdebatkan hal itu, ya kan? Percuma lah. Mohon maaf, saya ini advokat, saya ini pengacara. Jadi DNA-nya pengacara itu apa? Debat. Ya, di pengadilan pekerjaan kami itu ya berdebat gitu ya. Sehingga ada gium 10 sarjana hukum bertemu, ada 11-12 pendapatnya karena satu orang punya pendapat lebih dari satu. Nah, saya dapat dikatakan sudah bertobat lah ya. Jadi soal debat-debat gini udah nggak mau deh ya. Udah nggak mau. Kamu yakin dengan keyakinanmu, silahkan. Ada konsekuensi yang kamu harus terima nanti ya. Tapi nggak perlulah kita debat-debat sampai-sampai ada satu apa yang namanya debater. Wah, dia memproklamirkan dirinya semua didebat. Ya, semua didebat gitu ya. Tapi ini saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi saya berharap kita semua dalam satu barisan di mana lebih baik mempraktekkan firman Tuhan daripada menang debat. Menang juga nggak ada gunanya. Ya, kalah apalagi gitu ya. Jadi memang firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Amin. Kalau belum tahu tinggal belajar, tapi tidak perlulah berdebat dulu baru kemudian dilaksanakan. Apalagi celakanya, sudah habis-habisan dia perdebatkan, enggak dilaksanakan juga lagi. Terima kasih untuk undangannya, Tuhan memberkati kita semua. Kita tidak sedang berdebat, Pak. Kita sharing-sharing. Ya, saya tahu. Ya, belajar ya. Ya. Karena memang Yesus di kayu salib yang menyatakan itu sudah selesai. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari itu apanya yang sudah selesai itu. Gitu. Karena memang Alkitab kita ini kan terbagi dua bagian, ya enggak? Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Jadi kita juga harus belajar apa yang Yesus katakan itu, karena tadi Ibu Rinjumat ini menyinggung sedikit bagaimana dengan kriminal yang disalib itu, gitu. Kalau memang betul salah satu menjadi syarat, masa kan Yesus tidak memenuhinya, ya enggak? Nah, demikian juga waktu wanita Samaria di sumur Jacob. Loh, itu banyak tuh airnya.
Tapi Yesus tidak melakukan baptisan selam di situ. Kenapa? Gitu. Nah, memang Alkitab ini suatu progressive revelation, perjalanan akhirnya nanti bertemu sampai disalib. Yesus sendiri yang bisa menyempurnakan Alkitabnya itu, firman-Nya itu. Ya. Lalu nanti perjalanan manusia baru kita itu yaitu mulai dari perjalanan buku Roma itu sampai kitab Wahyu. Gitu. Jadi kalau kita tidak belajar kebenaran Kristus Yesus, akhirnya akan seperti Yohanes 6 ini, di mana ayatnya yang ke-52 kalau saya tidak salah, orang-orang ahli agama itu bertempur terus kerjaannya. Nah, kita kan juga begitu. Kita sudah dituduh begini, begitu, ya. Nah, kita mau mempelajari dari kacamata Roh Kudus sekarang apa? Gitu. Ya, puji Tuhan deh. Seorang pengacara seperti Bapak Timotius ini turut ini ya membagikan insight-nya, gitu, penglihatannya dari firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Timotius. Ya, ya ada lagi. Semoga Pak Timotius nanti kalau di dalam pekerjaannya kembali, jangan ingat lagi untuk berdebat. Ya tidak, Pak Timotius. Jadi supaya jangan Bapak berdua pribadi gitu. Di dalam persekutuan Bapak taat dan tahu gitu mengenai firman Itu Tuhan. pekerjaan atau profesi kami. Kalau Kenapa, tidak Bu? dilakukan berarti berdebat itu adalah bagian dari pekerjaan atau profesi kami. Betul, betul. Jadi kalau Ibu bilang saya tidak berdebat, berarti saya harus tinggalkan profesi itu dong. Jadi kita bedakan berdebat pada saatnya karena memang itu dibutuhkan dengan berdebat yang tidak perlu. Iya, iya. Ya, paham ya, Bu ya? Apalagi untuk membela suatu perkara ya. Iya, betul. Ya. Itu harus, wajib. Kalau tidak berdebat, ya saya tidak bertanggung jawab. Ya, Ya, sama seperti Ibu menyuruh seorang jaksa yang sudah jadi anak Tuhan, terus Ibu bilang, Bapak tidak boleh berdebat. Ya nggak bisa, itu pekerjaannya, Bu. Ya, Ya, jadi semoga, jangan bias. Jangan bias. ya, semoga debatnya itu bisa terarah. Maksud saya. Oh iya, begitu. kalau di pengadilan pasti ada hakim. Ada hakim. Iya. Oke. Jadi beda. Berdebat tentang firman Tuhan itu yang saya bilang jangan dan tidak usah. Iya, bukan debat kusir ya. Iya, janganlah. Tapi kalau di pengadilan itu pekerjaan kami. Kalian, saya mohon izin ya, pamit duluan. Ini baru tiba dari luar kota tadi, langsung Ya, terjun. silakan Pak Timotius. Terima kasih ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus masukan berkati dan kita semua ya. infonya. Tuhan memberkati. Ya. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom, Pak. Shalom, Pak Shalom, Timotius. Pak. Shalom. Selamat menikmati weekend ya, Pak. Ya. Oke, tolong seorang mengangkat satu lagu pujian, lalu kita langsungkan perjamuan kudus kita ya. Oke, aku angkat pujian ya. Maka kau jadi roti yang terpecah bagiku, maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi
anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Amin. Ya, haleluya, praise the Lord. Oke, mari kita angkat roti perjamuan ini sesuai dengan apa yang Yesus sudah lakukannya untuk kita semua yang percaya di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan saya mengutip dari Matius 26 ayatnya yang ke-26. Dan ketika kita semua sedang makan bersama-sama dengan Yesus dan mengambil roti perjamuan ini, mari kita mengucap berkat. Bapa, terima kasih untuk pelayanan Yesus Kristus yang sudah Engkau sempurnakan di dalam hidup manusia baru kami ini oleh karena kasih karunia-Mu. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena semata dan murni dan sempurna datangnya dari atas, yaitu anak domba Allah yang tunggal Yesus Kristus, supaya Yesus menjadi anak sulung dari semua anak-anak kekasih-Mu yang Engkau selamatkan, dan yang Engkau panggil, dan yang Engkau urapi untuk menerima Roh Kudus dan berkarya di dalam karya keselamatan Injil Kristus Yesus. Bapa, biarlah ini semua kami mau menyatakan iman kami, juga bersama-sama dengan mereka yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami, Bapa, karena satu alasan apapun. Bapa, kami juga memberkati saudara-saudara seiman kami di dalam Kristus Yesus yang sakit, yang lemah, Engkau kuatkan, dan kami ikrarkan nama Yesus Kristus dan darah Kristus Yesus mengalir dan bekerja dan menormalisasikan semua kesehatan yang mereka butuhkan. Karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang dan bekerja menurut ukuran iman di dalam darah Kristus Yesus. Supaya roti hidup ini yang adalah Kristus sendiri, firman Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Bapa, juga kami berdoa supaya Sister Ernie juga di dalam kelemahan tubuhnya, Bapa, kami ikrarkan roti hidup, biarlah Engkau yang dimakan oleh iman di dalam Kristus Yesus melalui Sister Ernie, Ibu Linda, Ibu Lydia, Ibu Donda, Ibu Josie, dan juga semua saudara-saudara kami yang mempunyai kelemahan hidup jasmani. Dibungkus di dalam roti hidup Kristus Yesus kami ikrarkan, supaya tubuh baik roh Allah ini boleh memancarkan kuat kuasa-Mu, ya Allah. Supaya tubuh-Mu, baik roh-Mu, boleh mengikrarkan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat tabib kami yang agung, yang tidak pernah lalai memelihara tubuh-Mu ini menjadi suatu kekuatan baru. Setiap pagi kasih karunia-Mu selalu baru, Bapa. Dan Engkau curahkan bahkan sebelum kami minta, Engkau sudah mengerjakannya. Tanda, bukan karena usaha dan pekerjaan kami, tetapi karena Roh Kudus yang sudah Engkau berikan di dalam hati kami sebagai jaminan
yang benar dan kekal, sekarang dan selamanya. Berserta dan memimpin pelayanan Injil Kristus Yesus. Supaya dengan kekuatan baru Bapa, kami boleh mengucap syukur yang berlimpah-limpah kehadirat. Dan biar Engkau sendiri yang menjamah tubuhmu ini Bapa. Yang rusak Engkau buang dan Engkau jadikan baru. Dan biar supaya kami boleh memuliakan Engkau lagi, lebih besar lagi Bapak. Juga keluarga-keluarga yang berada di dalam kekurangan. Baik itu yang janda, yang duda, yang orphans, yang elderly, yang anak-anak kecil, yang defenseless, dan juga mereka hamba-hambamu Bapak, orang tua, yang Engkau persekutukan dengan ikatan perkawinan yang kudus darimu Bapak. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, tetapi Engkau tidak membiarkan tubuhmu ini hancur. Tetapi Engkau baharui setiap hari, supaya kami boleh mengenal pemilik kami, dan pencipta kami, dan juru selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sudah bungkus kami semua menjadi manusia baru. Biar pancaran kemuliaan Allah Bapa boleh memancar dari tubuhmu ini yang Engkau peliharakan hari lepas hari, Bapak. Dan tidak akan ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kami lagi. Kecuali persekutuan yang intim bersama-sama dengan Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin hati kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami, Bapak. Dan ambillah tampuk pimpinan hati kami ini. Supaya dengan mengikrarkan perjamuan kudus ini, kami menerima dan hidup dari setiap kasih karunia salib Allah Bapa melalui anak dombamu yang tunggal, anak sulungmu yang tunggal itu. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami imani dan yang kami sembah. Dan yang kami puji dan muliakan, dan yang kami beritakan sekarang sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Terima kasih Bapak, biarlah roti hidup ini kami mau makan di dalam iman di dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah bekerja dan bekerja terus sampai dengan kedatangan yang kedua kalinya. Haleluya di dalam Kristus Yesus. Mari kita makan di dalam iman Kristus Yesus. Kitalah manusia baru. Kitalah jemaatnya. Dan kitalah juga baik rohnya untuk pekabaran Injil keselamatan Kristus Yesus. Sekarang dan selamanya. Amin. Sekarang mari kita angkat cawan perjamuan kudus ini dengan mengikrarkan iman kita di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana yang sudah Dia lakukan untuk kita. Dan sekarang kita menyatakan ikrar iman kita di dalam Kristus Yesus dengan sudah menerima dan hidup di dalam perjanjian barunya. Dari Matius 26. Ayat 27 dan 28. Sesudah makan roti bersama-sama dengan Kristus dan dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Sekarang Yesus mengangkat cawan perjamuan dan perjanjian baru ini. Dan mari kita berikan berkat di dalam iman kita, di dalam darah Kristus Yesus. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk men-celebrate, merayakan kemenangan kami di atas segala kemenangan karena Yesus yang sudah menyelesaikan segala perkara dosa dan maut
dan kuasa-kuasanya Bapa di bawah kaki Yesus Kristus oleh salibnya di Bukit Calvary Golgota. Dan biar Engkau juga Bapa yang memanggil kami dan kami datang ke hadirat-Mu dan menerima darah perjanjian baru Yesus Kristus ini sebagai ikrar kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan oleh darahnya kami sudah dijadikan dan diciptakan dan dilahirkan manusia baru yang berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup bagi namamu. Pakailah Bapa kami semua untuk boleh menjadi pernyataan akan kasih karunia Allah yang sudah terjadi. Dan senantiasa Engkau peliharakan Bapa di dalam keluarga kami. Baik itu di dalam keluarga Ibu Meli, di dalam keluarga Ibu Rosdiana, di dalam keluarga Sister Marion, di dalam keluarga Bapak James Timotius, di dalam keluarga Ibu Berlian, di dalam keluarga Johan Charles, dan di dalam keluarga Ibu Rin Jumat, keluarga Bapak Binsar, keluarga Brother Enoch, dan juga keluarga Ibu Sherry, keluarga Bapak Enoch, keluarga Bapak Parhusip, dan juga keluarga semua lagi Bapak di dalam Kristus Yesus, Ibu dan Bapak Jumain, dan juga Sister Ernie, dan juga kepada Bapak Enoch, dan juga semua saudara-saudara kami yang beriman di dalam Kristus Yesus dan di dalam darah Kristus, Engkau bungkus kami satu persatu untuk menjadi saksi-saksi kerajaan Injil-Mu Bapa. Tidak ada yang mustahil di dalam Kristus Yesus. Karena semua kekurangan kami yang lama, karena dosa-dosa kami Engkau sudah tanggung, dan yang baru, manusia baru di dalam Roh-Mu yang kudus, sudah berserta dengan Yesus Kristus sekarang bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Dan selama Engkau masih mau memakai kami lagi di atas muka bumi ini Bapa, terimalah persembahan tubuh yang baru ini, yang dibasuh oleh darah Yesus, dan Roh Kudus memimpin kami sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sempurnakanlah kami hanya di dalam darah Kristus, supaya semua puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa boleh berkenan ke hadirat-Mu, karena yang berbuat ini adalah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami sekarang dan selamanya. Haleluya di dalam Kristus Yesus. Kami mau minum cawan perjanjian baru ini Bapa, karena kami sudah menjadi anak-anak kekasih-Mu yang baru di dalam Roh Kudus dan kasih anugerah Allah Bapa semata-mata. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena Yesus Kristus sudah melakukannya untuk kami. Dan sekarang kami nyatakan ikrar iman kami di dalam darah Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya to the King of Glory. Mari kita minum dengan iman di dalam darah Kristus Yesus. Kitalah anak-anak kekasih dan kesayangannya dan hamba-hamba pekabaran, duta-duta Injilnya bagi dunia sesuai dengan kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus sekarang dan selamanya. Amin. Dan mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan yang tertulis di Judas 24 dan 25. Haleluya to the King of Glory. Bagimulah ya Allah Bapa yang berkuasa menjaga kami semua
supaya tidak tersandung oleh pekabaran-pekabaran Injil yang lain. Dan Engkau juga yang membawa kami oleh darah Kristus Yesus ke hadirat-Mu, tak bercacat celah, sebagaimana Kristus anak domba Allah yang sempurna, kudus, dan kekal, dan benar. Demikianlah kami juga Bapa, yang Engkau hidupkan kembali dari kematian akan dosa-dosa kami kepada kebangkitan anak domba Allah Kristus Yesus, yang Roh Kudus-Mu hidup di dalam kami, dan kami di dalam Engkau, Bapa. Engkaulah Allah yang esa, Juru Selamat kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan bagimulah hidup yang kami hidupi sekarang ini, Bapa, bagi nama kemuliaan-Mu, dibungkus di dalam darah Kristus Yesus, keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, setiap langkah kaki kami, dan juga hati kami di dalam memuji dan memuliakan Engkau sekarang, sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena Engkaulah yang mempunyai kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang sampai selama-lamanya. Hosanna to the King of Glory, the Son of David, you who come in the name of the Lord Jesus Christ, the risen Savior of our souls. Rejoice, O all our souls, our spirits, our bodies, our minds, our strengths. I declare again in the name of Jesus, rejoice, rise up, and be glad to worship and glorify the King of Glory, the King of Kings, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is our Lord, our God, Almighty Abba, Father, the Son, and the Holy Spirit. We put our faith in the precious blood of the Lamb of God. Keep us, Lord, in your will, now and forevermore. Amen. Hallelujah to the King of Glory. Amin. 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 Ambil satu lagu pujian untuk menutup acara kita malam hari ini. Ibu Mary dengan gitarnya. Nyanyi ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Ibu Melly. Thank you untuk kita semua. Ya, Terima boleh kasih. diberkati. Happy Independence Day ya, Sister Marie. Oh, ya. Halo. Hey, Brother Mika, apa kabar? Sukses ya. Lanjutkan pekerjaannya Ya. sebagai Masih libur ya? Belum Masih belum libur. sekolah lagi ya? Masih cari sekolah. Oh masih. Kapan Iya. mulai?
Sekolah Senin mulai tapi masih cari sekolah. Oh, sudah mulai. Oh, Senin mulai. Senin minggu depan. iya, iya. Oh, oke lah. Lalu bagaimana dong? Udah ada kira-kira tempatnya yang dirindu-rindukan. Ini bapaknya masih milik di sini atau di Surabaya, masih bingung dia. Oh, Oh, oke lah. Kita kenapa? doakan supaya Di Tuhan Yesus Surabaya. memberikan yang terbaik ya. Iya. Haleluya. Makasih. Iya. Iya. Oke. Hai Brother Selamat Mika. weekend ya. Ya, selamat berweekend ya untuk semuanya. Bapak Johan Charles juga selamat Ya, weekend. Ibu Berlian, Ibu Berlian, Brother Eno, Sister Rustiana, Sister Yuncuman, sudah Brother Dino. Terima kasih semuanya ya. Ya, Bu Maria, Bu Kalian Maria. semua, Sister Tuhan Ernie ya. memberkati. See you. ya, Berkat shalom Ya. semuanya. kalau Berkati semua ya. Shalom. Bapak Binsar, ya. Ya, Bapak Binsar. Goodbye. Selamat malam, selamat bobo di pangkuan Yesus. Haleluya.